Halo dan selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan, yang mungkin sedang bersiap untuk sebuah rapat penting, atau sekedar ingin mengisi waktu dengan wawasan baru yang mengubah cara pandang, Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita memiliki sebuah misi eksplorasi yang sangat menarik. Kita akan membedah sebuah sumber yang sangat kaya, yaitu buku The Life of Abraham Lincoln Volume 1, karya jurnalis investigasi legendaris Ida M. Tarbell. Sebuah buku yang sangat fundamental ya. Benar sekali. Dan misi kita hari ini, kita akan membongkar mitos-mitos usang tentang masa kecil Lincoln. Kita akan menyingkirkan stereotip miskin ekstrem yang mungkin sering Anda dengar di buku sejarah sekolah, dan melihat langsung bagaimana seorang anak dari perbatasan liar Amerika bisa membentuk dirinya menjadi salah satu pemikir dan pemimpin terbesar yang pernah ada, hanya bermodalkan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Mari kita bedah ini. Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat relevan bagi Anda hari ini. Coba kita lihat era modern kita saat ini. Sebuah era yang penuh dengan banjir informasi, kan? Sangat penuh. Kadang malah bikin kewalahan. Betul, kita sering merasa kewalahan dengan notifikasi, berita, dan opini. Cara Lincoln menyaring informasi, memotivasi dirinya untuk belajar secara otodidak, dan kemampuannya membaca karakter manusia di sekitarnya, pada dasarnya adalah cetak biru yang sangat sempurna untuk kesuksesan modern. Dia tidak punya mesin pencari, dia tidak punya akses ke perpustakaan besar, tapi metode yang dia gunakan untuk memproses informasi benar-benar melampaui zamannya. Itulah yang akan kita ekstrak hari ini. Tunggu sebentar. Sebelum kita masuk ke metode belajarnya, mari kita luruskan dulu latar belakangnya. Kita harus pergi ke Kentucky. Masa-masa awal? Iya. Seringkali saat kita mendengar tentang masa kecil Lincoln, bayangan visual yang langsung muncul adalah sebuah gubuk rayot yang menyedihkan di tengah hutan. Dan ayahnya? Thomas Lincoln. Ya, Thomas Lincoln hampir selalu digambarkan oleh sejarah populer sebagai pria pemalas yang pasrah hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Tapi ketika saya membaca catatan Tarbell ini, temuan-temuannya justru sangat mengejutkan. Ayahnya ternyata sama sekali bukan stereotip pemalas seperti yang kita kira ya. Itulah kekuatan dari riset primer yang dilakukan Tarbell. Apa yang ditemukan dari dokumen-dokumen sejarah lokal sepenuhnya membantah narasi populer tersebut. Thomas Lincoln sebenarnya adalah seorang tukang kayu yang sangat terampil. Tukang kayu yang punya reputasi bagus kan? Sangat bagus. Menurut kesaksian para tetangganya pada masa itu, Thomas memiliki peralatan pertukangan yang terbaik di seluruh wilayah Washington County. Dia bukan sekedar buruh kasar, dia membuat lemari, membangun rumah, dan yang paling membuktikan kemandiriannya adalah pada usia 25 tahun, dia sudah mampu membeli tanah pertaniannya sendiri secara tunai. Tunai di Hardin County. Itu fakta yang luar biasa. Betul. Dia dihormati di komunitasnya, memiliki kredit yang baik, dan merupakan orang yang sangat menjunjung tinggi moral. Masuk akal sih. Apalagi ada catatan bahwa Thomas pernah ditunjuk sebagai pengawas jalan, sebuah posisi publik yang jelas menunjukkan bahwa dia dipercaya oleh otoritas dan komunitas setempat. Lalu, bagaimana dengan pernikahan orang tuanya? Banyak mitos beredar kalau ibu Lincoln, Nancy Hanks, adalah seorang gadis tanpa nama asal-usul yang hidup berpindah-pindah dalam kondisi melarat. Itu juga keliru. Nah, saat mereka menikah pada tahun 1806, deskripsi acaranya sama sekali tidak terdengar seperti orang yang hidup kekurangan. Jauh dari itu. Nancy Hanks sebenarnya berasal dari keluarga pelopor yang cukup mapan. Pamannya memiliki ratusan ekar tanah di wilayah tersebut. Pesta pernikahan mereka diselenggarakan di rumah walinya, dan Tarbell menemukan kesaksian langsung dari seorang tamu yang hadir di pernikahan itu, pria bernama Dr. Graham. Catatan Dr. Graham ini yang bikin saya senyum waktu membacanya. Kenapa begitu? Karena deskripsinya melukiskan gambaran kelimpahan yang sangat jauh dari kata melarat. Di pesta pernikahan itu, hidangannya luar biasa. Ada daging beruang yang dipanggang utuh di atas bara api, daging rusa, kalkun liar, bebek, dan sirup dari pohon maple sebagai pemanis. Itu pesta besar. Sangat mewah untuk ukuran perbatasan saat itu. Dan bahkan, saat Abraham lahir 3 tahun kemudian, pada tahun 1809, di kabin kayu mereka punya sapi sendiri, mentega segar, dan tempat tidur bulu yang hangat. Itu kan kemewahan tersendiri untuk zaman itu. Benar.
Kabin kayu adalah rumah standar bagi hampir semua orang di perbatasan Kentucky saat itu, dari hakim sampai petani. Itu bukan tanda kemiskinan ekstrim, melainkan tanda dari kehidupan perbatasan. Betul sekali. Jika kita menganalisis ini dari sudut pandang psikologis, lingkungan masa kecil ini sangat krusial dalam membentuk karakter Lincoln. Dia lahir dan menghabiskan tahun-tahun pertamanya di sebuah komunitas yang cukup stabil, dihormati, dan penuh kasih sayang. Sebuah fondasi yang solid. Ya, fondasi keluarga yang solid dan bahagia ini memberikan sebuah ketahanan mental awal, sesuatu yang menjadi semacam jangkar emosional yang kuat sebelum dia harus menghadapi masa-masa yang jauh lebih gelap. Dan dia jelas memiliki masa kecil yang penuh petualangan khas anak laki-laki perbatasan. Tarbell mencatat satu anekdot masa kecil yang sangat hidup tentang teman bermainnya, Austin Gollaher. Insiden sungai itu. Iya. Suatu hari Minggu, anak-anak ini sedang bermain dan mencoba menyeberangi sungai Knob Creek yang sedang meluap deras akibat hujan. Mereka mencoba menyeberang dengan berjalan menyeimbangkan tubuh di atas sebatang kayu yang melintang. Lincoln kecil yang saat itu baru berusia sekitar 7 tahun, terpeleset dan jatuh ke arus air yang deras. Masalah terbesarnya, tak satu pun dari mereka bisa berenang. Itu adalah situasi hidup dan mati yang sangat nyata di alam liar. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal, dan respon dari temannya ini menunjukkan kecerdikan praktis yang harus dimiliki anak-anak di perbatasan sejak usia dini. Benar. Bukannya panik dan berlari mencari bantuan, yang mana pasti memakan waktu terlalu lama, Austin mengambil sebatang galah panjang yang ada di dekat situ. Dia mengulurkan galah itu ke arah Lincoln yang sedang meronta-ronta di air, menunggunya sampai Lincoln bisa meraihnya erat-erat, lalu Austin menariknya sekuat tenaga ke tepi sungai. Penyelamatan yang dramatis. Sangat dramatis. Lincoln muda selamat dari insiden yang hampir merenggut nyawanya itu. Tapi, ironi dari cerita ini adalah, setelah Lincoln sadar dan memuntahkan air sungai, ketakutan terbesar mereka berdua bukanlah karena baru saja hampir mati tenggelam. Ketakutan mereka justru beralih ke figur otoritas di rumah. Tepat. Mereka lebih takut ibu mereka akan marah besar dan menghukum mereka karena pakaian mereka basah kuyup terseret arus. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka mencari cara agar tidak ketahuan. Betul. Dua anak kecil ini memutuskan untuk duduk di atas batu di bawah terik matahari, mengeringkan pakaian mereka berjam-jam, dan membuat fakta rahasia untuk tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada orang tua mereka. Sebuah dinamika masa kecil yang sangat universal, bukan? Namun di balik kelucuannya, masa kecil yang bebas, banyak bermain di alam, dan memiliki ikatan persahabatan yang kuat inilah yang memberinya keseimbangan emosional. Fondasi psikologis yang sehat ini menjadi model utamanya. Karena, seperti yang dicatat Tarbell, masa-masa keemasan di Kentucky ini segera berakhir. Iya, transisi besar terjadi pada tahun 1816. Karena masalah sengketa hak milik tanah di Kentucky, Thomas Lincoln memutuskan memindahkan keluarganya menyeberangi sungai Ohio menuju hutan belantara Indiana. Dan kalau kita bicara tentang bertahan hidup, kondisi di Indiana saat mereka baru tiba benar-benar tidak kenal ampun. Perubahannya sangat drastis. Sangat drastis. Tarbell mendeskripsikan tempat tinggal pertama mereka sebagai kemah setengah terbuka atau half-face camp. Bagi Anda yang mungkin bertanya-tanya apa itu, bayangkan sebuah struktur kayu kasar yang hanya memiliki 3 dinding, sementara sisi keempatnya dibiarkan sepenuhnya terbuka menghadap api unggun yang harus dijaga agar menyala terus-menerus sepanjang siang dan malam, baik untuk kehangatan maupun mengusir hewan buas. Menghadapi musim dingin Indiana di struktur seperti itu menuntut ketahanan fisik yang luar biasa. Di sanalah kehidupan yang sebenarnya menguji mereka. Pakaian Lincoln saat itu terbuat dari kulit rusa buatan sendiri. Dia memakai topi dari kulit rakun, dan kehidupan sehari-hari sangat minim kenyamanan. Tarbell mencatat cerita dari seorang tetangga yang kebetulan mampir ke rumah keluarga Lincoln pada masa itu. Cerita tentang kentang itu ya? Iya. Keluarga tersebut tidak memiliki makanan apapun untuk disuguhkan selain kentang mentah yang baru dicuci. Mereka memberikan kentang mentah itu kepada tamu sebagai camilan dan mengonsumsinya sebagai makanan utama. Kerasnya kehidupan pionir ini diperparah dengan datangnya tragedi medis. Pada tahun 1818, sebuah wabah yang oleh penduduk setempat disebut penyakit susu atau milk sickness melanda wilayah Indiana tersebut. Penyakit ini sangat misterius saat itu dan sangat mematikan. Sekarang kita tahu penyebabnya kan? Betul. Sains modern mengetahui bahwa penyakit ini disebabkan oleh sapi yang memakan rumput beracun bernama white snake root.
Racun dari tanaman tersebut masuk ke dalam susu sapi, dan ketika diminum oleh manusia, efeknya berakibat fatal. Dan Ibu Lincoln, Nancy, menjadi salah satu korban wabah tersebut. Dia meninggal dunia saat Lincoln baru berusia 9 tahun. Bayangkan trauma psikologis yang dialami anak sekecil itu, berdiri di tengah hutan belantara, melihat ayahnya sendiri menebang pohon pinus hijau untuk membuat peti mati bagi ibunya, dan menguburkannya di bukit dekat kabin mereka. Kehilangan figur ibu di lingkungan yang sudah sangat keras itu menciptakan kekosongan emosional yang masif. Kabin itu menjadi tempat yang sangat suram. Keadaan baru mulai membaik beberapa bulan kemudian, ketika Thomas Lincoln pergi ke Kentucky dan kembali membawa seorang janda bernama Sally Bush Johnston untuk menjadi istri barunya. Kehadiran Sally ini benar-benar sebuah titik balik. Ya, mengubah lintasan hidup Lincoln secara keseluruhan. Saya sangat mengagumi figur ibu tirinya ini. Sally Bush Johnston tidak hanya membawa furniture yang layak, peralatan masak, dan kehangatan kembali ke kabin yang sepi itu, tetapi dia membawa pemahaman yang mendalam tentang potensi anak tirinya. Dia menyadari ada sesuatu yang istimewa pada diri Abraham muda, dan dia sangat melindungi kebiasaan membaca anak itu. Itu adalah perlindungan yang sangat berharga. Anda harus ingat, di perbatasan, tenaga fisik seorang anak laki-laki yang beranjak remaja adalah aset ekonomi yang sangat vital. Thomas Lincoln, sang ayah, adalah orang yang pragmatis. Baginya, melihat anak laki-laki besar duduk berjam-jam membaca buku, kadang dianggap sebagai kemalasan atau membuang-buang waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bertani. Betul. Dan kekuatan fisik Lincoln saat itu sangat luar biasa. Dia sudah sangat tinggi dan kuat. Ayahnya menyewakan tenaga Lincoln ke tetangga-tetangga untuk menebang pohon kayu keras, membelah pagar, dan membajak ladang. Dan bayarannya diserahkan ke ayahnya semua. Semuanya, sekitar 25 sen sehari. Dan uang itu diserahkan langsung ke ayahnya, sesuai hukum dan adat saat itu. Tapi, ada satu hal yang membedakan Lincoln dari buruh tani lainnya. Kemanapun dia pergi bekerja, dia selalu membawa buku bersamanya. Dia akan membaca di ujung ladang saat memberi waktu istirahat sejenak untuk kuda bajaknya. Di malam hari, karena mereka tidak mampu membeli lilin yang mahal, dia membaca berjam-jam dengan penerangan dari cahaya api yang dihasilkan oleh pembakaran spicewood di perapian. Dan ini membawa kita pada satu momen krusial dalam pendidikan otodidaknya. Dari sedikit buku yang bisa dia temukan di perbatasan, Tarbell mencatat satu buku yang sangat penting yang dia pinjam dari seorang tetangga bernama David Turnham. Judulnya Statutes of Indiana atau Undang-Undang Indiana. Coba kita bayangkan itu sebentar. Seorang remaja, lelah setelah seharian menebang pohon, duduk di depan perapian, membaca buku hukum tebal sebagai hiburan. Itu terdengar sangat tidak biasa. Mengapa buku hukum ini begitu penting bagi perkembangannya? Karena buku itu lebih dari sekedar kumpulan aturan perdata. Di bagian awal Statutes of Indiana, terdapat dokumen-dokumen fundamental yang membentuk negara Amerika. Di sanalah Lincoln pertama kali membaca teks lengkap dari Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat. Wow, dari buku pinjaman. Iya, selain itu, buku tersebut memuat Ordonansi 1787, sebuah peraturan historis yang secara spesifik melarang perluasan perbudakan ke wilayah barat laut, termasuk tempat tinggalnya di Indiana. Jadi, dari sebuah buku kering yang dipinjam dari tetangga, seorang remaja di tengah hutan mendapatkan pendidikan kelas atas tentang hak asasi manusia, struktur pemerintahan yang demokratis, dan fondasi logika hukum. Ini menjadi kerangka analitis yang akan ia gunakan seumur hidupnya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Ini momen di mana semua pembelajaran teoretis itu mulai berbenturan dengan dunia nyata. Saat dia menjelang dewasa, Lincoln mendapat pekerjaan membawa muatan hasil bumi menggunakan perahu datar melintasi sungai Mississippi menuju pasar di New Orleans. Dalam salah satu perjalanannya, terjadi sebuah insiden kecil namun dampaknya sangat epik bagi cara pandangnya. Insiden dengan penumpang kapal uap? Tepat. Saat perahunya sedang bersandar, ada dua pria berpenampilan rapih yang memintanya untuk mengantarkan mereka beserta barang bawaan mereka ke kapal uap yang berlabuh di tengah sungai. Lincoln mendayung mereka dengan perahu kecilnya. Saat kedua pria itu sudah naik ke kapal uap dan kapal bersiap berangkat, Lincoln berteriak mengingatkan mereka bahwa mereka belum membayar jasanya. Dan respons dari kedua pria itu memberikan pelajaran ekonomi pertamanya. Ya,
Masing-masing dari kedua penumpang itu melemparkan sekeping koin perak $0,50 ke dasar perahu kayu Lincoln. $1 penuh didapatkan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Lincoln, di kemudian hari saat ia sudah menjadi politisi, secara khusus menceritakan momen ini kepada para stafnya. Dia mengatakan bahwa momen koin perak itu membuka matanya. Dia, seorang pemuda miskin dari hutan, bisa menghasilkan $1 murni dari keringat dan pelayanannya sendiri. Bertahun-tahun melihat ayahnya menyawakan tenaganya seharga 25 sen untuk kerja keras seharian penuh, mendapatkan $1 untuk dirinya sendiri, memberikan kesadaran akan nilai kerjanya. Value of labor. Ini menanamkan perspektif independensi. Sebuah titik balik finansial mental ya. Sangat. Bagi Anda yang mungkin sedang merintis karir atau memulai usaha kecil, momen ini adalah representasi dari klien pertama atau bayaran profesional pertama, momen yang menyadarkan bahwa Anda memiliki kontrol atas nasib finansial Anda sendiri melalui keterampilan yang Anda tawarkan. Tapi sayangnya, perjalanan ke New Orleans itu juga memberikan pelajaran tentang sisi tergelap manusia. Pada perjalanan perahu yang lebih panjang di tahun 1831, perahu yang dikemudikan Lincoln tiba di pusat kota New Orleans. Di sanalah, pemuda dari hutan ini terpapar pada realitas kehidupan kota yang keras dan secara spesifik, dia melihat secara langsung pasar budak terbesar di Amerika. Sebuah pengalaman visual yang pasti sangat mengguncang. Sangat mengguncang. Dia melihat manusia, pria, wanita, dan anak-anak dirantai, dikurung dalam kandang, diperiksa otot-ototnya seperti hewan ternak, dan dilelang. Tarbell dengan sangat teliti mencatat momen ini secara netral untuk menunjukkan bagaimana pengalaman visual tersebut mengkristalkan pemahaman teoretis yang Lincoln pelajari sebelumnya. Di Indiana, dia membedah logika kebebasan melalui buku hukum, tapi di New Orleans, dia menyaksikan pelanggaran paling ekstrim terhadap hukum alam dan hak asasi manusia itu dengan matanya sendiri. Reaksi yang dicatat dari Lincoln saat melihat pelelangan itu sangat tajam dan membekas. Dia berpaling kepada rekan-rekan seperjalanannya dan berkata, "Jika suatu saat saya mendapat kesempatan untuk memukul hal itu, saya akan memukulnya dengan keras." Pernyataan itu adalah perpaduan sempurna antara empati alaminya dan kerangka moralitas hukum yang telah ia bangun. Pengalaman ini berfungsi sebagai kompas moral bawah sadar yang akan membimbingnya saat ia akhirnya meninggalkan keluarganya dan memulai hidup mandiri sebagai pria dewasa di sebuah desa perbatasan baru bernama New Salem. New Salem, sebuah desa kecil di tepi Sungai Sangamon. Jika masa mudanya adalah persiapan, maka New Salem adalah laboratorium kehidupannya yang sebenarnya. Dia pertama kali menjadi pusat perhatian di desa itu melalui sebuah insiden yang menunjukkan pikiran mekanisnya. Insiden perahu yang tersangkut? Betul, perahu datar besar yang membawanya dan muatannya tersangkut secara parah di bendungan penggilingan desa tersebut. Setengah badan perahu sudah melewati batas air bendungan, menggantung di udara, sementara setengah bagian belakangnya terendam parah dan kemasukan air sungai. Seluruh warga berkumpul di tepi sungai, mungkin bersiap menertawakan awak kapal yang malang. Situasi krisis di depan publik. Dan mari kita bedah bagaimana dia menyelesaikannya secara logis tanpa panik. Daripada membuang muatan ke sungai, Lincoln memimpin krunya untuk memindahkan semua barang berat seperti tong daging ke bagian perahu yang menggantung di udara. Berat muatan ini menekan moncong perahu ke bawah. Lalu, dia melakukan hal yang menurut warga sangat aneh. Dia mengubur sebuah lubang besar di dasar perahu bagian depan yang sudah melewati garis air. Menggunakan fisika dasar. Ya, apa yang terjadi? Karena perahu sekarang menuki ke depan, genangan air sungai yang membebani bagian belakang perahu mengalir deras ke depan dan keluar melalui lubang tersebut. Setelah airnya habis, perahu menjadi ringan dan meluncur mulus melewati bendungan. Dia menyumbat lubang itu, dan warga desa langsung bersorak kagum pada kecerdasan fisika praktisnya. Pemecahan masalah yang brilian. Dia tidak terpaku pada kepanikan emosional, melainkan menganalisis hukum fisika di depan matanya. Reputasi sebagai pemecah masalah yang cerdas inilah yang mendahuluinya saat ia akhirnya kembali menetap di New Salem sebagai penjaga toko kelontong. Dia bekerja untuk seorang pebisnis bernama Denton Offutt. Masalahnya, bosnya ini sangat bangga pada karyawan barunya dan sering bermulut besar. Offutt berkeliling desa menyombongkan bahwa penjaga tokonya, Abraham Lincoln, bisa mengalahkan siapa saja dalam hal kecerdasan maupun kekuatan fisik. Tentu saja, kesombongan ini memicu reaksi dari kelompok paling ditakuti di daerah itu. Clarice Grove Boys?
Ya, geng pemuda lokal yang kasar, suka minum, dan hobi berkelahi. Mereka menantang Lincoln untuk bertanding gulat dengan jagoan utama mereka, seorang pria bernama Jack Armstrong. Pertandingan gulat ini bukan sekedar olahraga. Di budaya perbatasan, ini adalah mekanisme inisiasi dan ujian dominasi sosial. Jika Lincoln menolak atau kalah, dia tidak akan pernah dianggap setara di komunitas tersebut. Namun jika dia menang, dia mempertaruhkan kemarahan seluruh geng. Pertarungan yang disaksikan seluruh desa pun terjadi. Lincoln dengan lengan panjang dan keseimbangannya membuat Jack Armstrong tidak berkutik. Ketika Armstrong menyadari bahwa secara teknis dia akan kalah, dia mencoba bermain curang dengan menginjak kaki Lincoln. Tarbell mencatat bahwa hal itu memicu kemarahan Lincoln. Lincoln langsung mencengkeram leher Armstrong dengan kedua tangannya, mengangkat pria itu dari tanah, dan secara harfiah mengguncangnya seperti anak kecil. Pasti teman-temannya langsung bereaksi. Betul. Teman-teman geng Armstrong marah dan bersiap menyerbu Lincoln secara massal. Namun, di luar dugaan, Jack Armstrong sendiri menghentikan teman-temannya. Dia mengakui kekalahannya secara jantan dan menyatakan di depan semua orang bahwa Lincoln adalah orang terbaik yang pernah ada di antara mereka. Dan disinilah wawasan kepemimpinan terbesar dari cerita ini. Apa yang dilakukan Lincoln dengan kemenangan fisiknya? Dia tidak membusungkan dada, dia tidak menggunakan kemenangannya untuk mengintimidasi, dan dia tidak menjadi tiran baru di desa itu. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan dan status barunya sebagai alat diplomasi strategis. Dia merangkul Jack Armstrong. Mengubah musuh menjadi sekutu. Tepat. Dalam konteks profesional modern, ini adalah stakeholder management tingkat tinggi. Dia mengubah musuh yang paling berpotensi menghancurkannya menjadi sekutu sosial yang paling setia. Karena dihormati oleh kelompok paling kasar, dia kemudian ditunjuk oleh warga desa sebagai wasit tidak resmi dalam setiap perselisihan, mengubah perannya dari seorang petarung menjadi seorang pembawa damai. Kredibilitasnya di mata warga semakin menguat dengan munculnya julukan ikonik Honest Abe atau Abe yang jujur, yang juga bermula dari masa-masa menjaga toko ini. Tarbell mencatat dua kisah yang memperkuat reputasi ini. Suatu malam, saat menghitung uang kasir menjelang tutup toko, Lincoln menyadari bahwa dia secara tidak sengaja telah mengambil kembalian dari seorang pelanggan wanita sebesar 6,25 sen lebih banyak dari yang seharusnya. Angka yang sangat kecil sebenarnya. Dia mengunci toko dan berjalan kaki menembus kegelapan sejauh 3 mil hanya untuk mengembalikan uang receh tersebut ke rumah wanita itu malam itu juga. Di hari lain, seorang pelanggan membeli setengah pon teh. Setelah pelanggan pergi, Lincoln menyadari ada anak timbangan sebesar 4 ons yang tertinggal di neraca timbangannya, yang berarti pelanggan itu menerima teh lebih sedikit dari yang dibayarnya. Lincoln segera menimbang sisa teh yang menjadi hak pelanggan, menutup tokonya, dan menyusul pelanggannya jauh keluar desa. Tindakan-tindakan ini mungkin tampak kecil dan tidak efisien secara ekonomi, tetapi di sebuah wilayah perbatasan di mana institusi hukum resmi belum sepenuhnya terbentuk, kepercayaan pribadi adalah mata uang yang paling berharga. Lincoln sedang membangun modal sosial. Warga desa tidak melihatnya sebagai trik pemasaran atau pencitraan, karena komitmen pada kejujuran itu lahir dari integritas fundamentalnya. Dan satu hal yang paling saya kagumi adalah, meskipun dia secara sosial sudah sangat populer dan disukai, dia tidak pernah merasa puas dengan pengetahuannya. Dia sangat sadar akan kekurangan pendidikannya. Suatu hari, dia menyadari bahwa untuk bisa berargumen dan meyakinkan orang di tingkat yang lebih luas, dia perlu memahami struktur tata bahasa Inggris yang benar. Dia mendengar ada warga di desa lain yang memiliki buku Kirkham's Grammar. Jadi dia mencarinya. Ya, Lincoln berjalan kaki sejauh 6 mil dari New Salem hanya untuk meminta buku tersebut. Setelah mendapatkannya, dia akan meminta teman-temannya di desa untuk memegang buku itu dan mengujinya sementara dia menghafal dan membedah aturan bahasa. Dedikasi otodidak yang sangat luar biasa. Dia memahami batasan dari modal sosial yang hanya berbasis persona-persona. Untuk naik level dan memiliki pengaruh yang terstruktur, dia harus menguasai instrumen bahasa. Ini menunjukkan pemikiran yang sangat strategis, mempersiapkan senjatanya sebelum dia memasuki medan pertempuran yang lebih besar, yaitu arena politik. Persiapan yang tepat waktu. Pada tahun 1832, berbekal popularitas lokal dan kemampuan bahasa yang baru diasahnya, pemuda berusia 23 tahun ini
mencalonkan diri untuk kursi Dewan Perwakilan Negara Bagian Illinois. Dia merilis edaran kampanye pertamanya. Bukannya mengumbar janji-janji retoris yang muluk-muluk, selebarannya sangat rendah hati dan praktis. Saat itu ada perdebatan besar tentang pembangunan infrastruktur. Terkait rel kereta api, kan? Betul. Kandidat lain mendukung proyek ambisius untuk membangun rel kereta api senilai $290.000 yang akan berhutang besar pada negara bagian. Lincoln, dia secara rasional menolaknya karena menganggapnya terlalu mahal dan tidak realistis untuk daerah mereka saat itu. Sebagai gantinya, ia mengusulkan proyek padat karya yang jauh lebih murah dan langsung berdampak, yaitu membersihkan alur Sungai Sangamon agar lebih mudah dilayari kapal dagang. Pendekatan pragmatis ini menyoroti bahwa pemikirannya berakar pada realitas ekonomi. Dia melihat anggaran secara objektif, dia menilai kondisi geografis, dan dia menawarkan solusi kebijakan yang masuk akal dan dapat dieksekusi dengan sumber daya yang ada. Namun, kampanye perdananya ini tiba-tiba harus terhenti sementara karena negara bagian diguncang oleh konflik bersenjata dengan suku asli Amerika yang dikenal sebagai Perang Black Hawk. Gubernur meminta sukarelawan dari setiap desa, dan Lincoln langsung mendaftar. Ketika kompi sukarelawan dari New Salem berkumpul untuk memilih pemimpin mereka, terjadi momen yang sangat tak terduga. Para pria itu memilih Lincoln sebagai kapten mereka. Dan alasan dibaliknya cukup menarik. Sangat lucu dan manusiawi. Tarbell membagikan detail di balik pemilihan ini. Ternyata, Lincoln memutuskan mencalonkan diri sebagai kapten secara mendadak hanya untuk membalas dendam pada rival utamanya dalam pemilihan itu, seorang pemilik penggergajian kayu bernama Kirkpatrick. Ada dendam personal rupanya. Iya, Kirkpatrick ini dulunya pernah menyewa jasa Lincoln dan berutang $2 untuk penggunaan alat Kent Hook, yakni semacam tuas kayu panjang dengan kait logam di ujungnya, yang dipakai untuk membalikan batang kayu besar. Kirkpatrick tidak pernah membayar utang $2 itu. Jadi, Lincoln menantangnya dalam pemilihan kapten dan menang telak berkat dukungan warga desa. Sejarah memang seringkali didorong oleh motivasi-motivasi personal yang sangat sederhana. Namun jabatan kapten ini melemparkan Lincoln ke dalam posisi kepemimpinan formal pertamanya. Dan ironisnya, dia sama sekali buta terhadap ilmu komando militer dasar. Sangat buta. Ada cerita di mana dia sedang membariskan pasukannya dalam formasi melebar yang berjajar dari ujung ke ujung ladang. Mereka berbaris maju dan tiba-tiba di depan mereka ada sebuah pagar dengan gerbang yang sangat sempit. Lincoln tiba-tiba lupa apa aba-aba militer resmi untuk mengubah formasi barisan agar bisa melewati gerbang itu. Lalu apa yang dia lakukan? Alih-alih panik dan terlihat bodoh di depan pasukannya, dia berteriak, "Kompi ini dibubarkan selama 2 menit." Dan setelah itu, segera berbaris kembali di sisi seberang gerbang. Sebuah penyelesaian masalah yang kocak, tidak ortodoks, tapi targetnya tercapai. Kelucuan dan ketidaktahuannya tentang protokol militer ini sering menjadi bahan candaan, tetapi pada masa perang ini jugalah, Tarbell mencatat sebuah insiden serius yang menjadi ujian tertinggi bagi karakter moral Lincoln. Benar. Dan ini bukan bahan tertawaan. Suatu hari, seorang pria Indian tua yang sendirian dan kelaparan, tersesat dan masuk ke perkemahan pasukan Lincoln. Pria itu membawa sebuah surat jalan aman resmi dari pihak pemerintah. Namun, pasukan sukarelawan Lincoln yang sedang frustrasi, lelah, dan sebagian dalam pengaruh alkohol tidak peduli dengan surat itu. Mereka melihatnya sebagai musuh. Iya, mereka datang ke sana untuk melawan Indian, dan mereka melihat pria tua itu sebagai sasaran empuk. Pasukannya mengamuk, mengangkat senjata, dan bersiap mengeksekusi pria tua tak berdaya itu di tempat. Sebuah situasi mob mentality atau mentalitas massa yang sangat berbahaya. Apa yang dilakukan Lincoln? Dia tidak memanggil dewan militer atau mencari aman. Dia langsung melangkah ke depan, menggunakan tubuhnya yang tinggi dan besar sebagai perisai, menempatkan dirinya tepat di antara moncong senapan pasukannya dan pria Indian itu. Keberanian yang luar biasa. Dia menantang pasukannya sendiri, menyatakan bahwa jika mereka ingin membunuh pria itu, mereka harus membunuhnya terlebih dahulu. Dia mengintimidasi massa yang sedang marah itu murni dengan keberanian fisiknya, demi membela prinsip keadilan dan hukum tertulis dari surat jalan aman tersebut. Pasukannya akhirnya terdiam dan mundur. Nyawa Indian itu berhasil diselamatkan. Coba kita kaitkan ini dengan esensi sejati dari kepemimpinan. Jabatan kapten memberi Lincoln otoritas, tetapi tindakannya di momen ini memberinya integritas absolut.
Kepemimpinan bukanlah sekedar memegang kendali saat situasi sedang nyaman. Kepemimpinan adalah keberanian moral untuk berdiri melawan mayoritas, bahkan saat mayoritas itu adalah kelompok atau teman Anda sendiri, demi membela sesuatu yang benar. Ini adalah pratinjau dari keputusan-keputusan berat yang berisiko tinggi yang akan dia buat di tingkat nasional beberapa dekade kemudian. Tak lama setelah itu, masa tugasnya di Perang Black Hawk berakhir. Dia kembali ke New Salem, dan hari pemilihan pun tiba. Hasilnya, dia kalah. Ini adalah satu-satunya kekalahan langsungnya dari rakyat dalam pemilihan umum. Namun, jika Anda melihat datanya lebih dekat, ada kemenangan luar biasa di baliknya. Dia memenangkan 227 dari 300 suara di daerahnya sendiri. Itu menunjukkan betapa orang-orang yang berinteraksi dengannya secara langsung yang melihat karakternya sangat mempercayainya. Namun sayangnya, karena tidak terpilih sebagai legislator, dia menjadi pengangguran kembali. Dia harus mencari sumber penghidupan lain di desa itu. Di persimpangan inilah dia membuat sebuah langkah bisnis yang sangat di luar karakter kehati-hatiannya selama ini. Sebuah keputusan yang kelak dia sebut sebagai beban nasional. Lincoln bergabung dengan seorang rekan bernama William Berry yang sayangnya memiliki reputasi sebagai pemabuk berat, dan mereka memutuskan untuk membeli 3 buah toko kelontong di desa tersebut. Masalah utamanya, mereka membeli semua toko itu murni menggunakan sistem utang bermodalkan selembar kertas janji bayar. Tidak ada uang tunai yang terlibat sama sekali? Tidak ada uang tunai yang berpindah tangan. Mereka pada dasarnya mencoba menciptakan sebuah monopoli bisnis kelontong kecil di New Salem tanpa modal yang kokoh. Sebuah keputusan yang sangat rapuh dan berisiko tinggi. Dan ini menjadi pengingat yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa tokoh besar tidaklah kebal dari kebodohan atau kesalahan perhitungan finansial. Kemitraan bisnisnya gagal total, rekannya menghabiskan stok minuman keras mereka sendiri, dan Lincoln seringkali lebih tertarik membaca buku atau menceritakan anekdot kepada pelanggan daripada fokus pada pembukuan, hingga toko mereka bangkrut. Benar-benar hancur ya usahanya? Sangat, dia ditinggalkan dengan tumpukan utang yang butuh belasan tahun untuk ia lunasi. Namun, bagi seorang pembelajar sejati, bahkan kegagalan fatal seperti ini adalah bagian dari pendidikan pragmatisnya. Rasa sakit dari kegagalan ini mengajarkannya tentang kehati-hatian finansial dan tanggung jawab kontraktual secara lebih mendalam daripada buku hukum manapun. Orang bocah yang selamat dari arus sungai di Kentucky, membaca di bawah cahaya ranting kayu di kabin setengah terbuka di Indiana, hingga seorang pemuda yang belajar tata bahasa sambil menanggung utang bisnis di New Salem. Catatan Ida M. Tarbell ini secara brilian membuktikan bahwa kapabilitas intelektual Lincoln sama sekali bukan hasil dari sistem pendidikan formal yang nyaman dan terstruktur. Sepanjang hidupnya dia hanya duduk di bangku sekolah total selama sekitar 1 tahun. Hanya 1 tahun pendidikan formal. Betul. Pengetahuannya didapatkan melalui observasi tajam dan dedikasi otodidak yang brutal. Lincoln pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah bisa tidur jika ada konsep atau ide yang belum dia mengerti. Dia akan merenungkannya, membatasinya dari arah utara, selatan, timur, dan barat, hingga konsep itu menjadi sangat jernih di kepalanya. Setelah menguasainya, dia menggunakan seni bercerita atau storytelling untuk menyampaikan konsep rumit itu kepada orang biasa dengan cara yang tidak menggurui. Dan ini adalah aplikasi langsung yang bisa Anda terapkan besok pagi di tempat kerja atau kehidupan Anda. Di dunia yang dibanjiri informasi cepat saji saat ini, Anda bisa meniru kerangka kerja Lincoln. Jangan hanya menjadi konsumen pasif. Saat Anda membaca artikel atau data bisnis, uji ide tersebut dari berbagai sudut, utara, selatan, timur, barat. Temukan logika intinya, lalu belajarlah untuk mengomunikasikannya kembali kepada tim Anda atau klien Anda dengan bahasa yang jelas, empati, dan menggunakan analogi yang relevan. Lincoln berhasil merangkul semua orang karena dia menyatukan ketajaman analisis seorang filsuf dengan bahasa rakyat keseharian. Sungguh sebuah eksplorasi yang memberikan banyak sekali perspektif baru. Sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Pikirkan ini secara mendalam. Jika Abraham Lincoln dilahirkan di kota besar, dengan akses ke pendidikan universitas yang elit, perpustakaan yang tak terbatas, dan kehidupan yang serba nyaman sejak hari pertamanya,
Apakah ia akan tetap mengembangkan tingkat empati sosial yang begitu mendalam dan ketahanan mental yang tak tergoyahkan seperti yang kita kenal? Ataukah justru kelaparan, rasa dingin di perbatasan, kegagalan bisnis yang memalukan, dan harus berjuang keras hanya untuk membaca satu buah buku hukum yang pada akhirnya menjadi sekolah terbaik yang menempa seorang pemimpin sejati? Coba Anda renungkan hal tersebut saat Anda menghadapi kesulitan, jalan buntu, atau krisis dalam karir Anda sendiri akhir-akhir ini. Mungkin itu adalah kurikulum terbaik Anda. Terima kasih telah mengeksplorasi wawasan ini bersama kami.